Ya, bab 7 turunan buku cetak kelas matematika wajib kelas 11 semester 2 penerbit akhir enggak komputer dasar 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat turunan fungsi. 4.8 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Pertemuan 3 bab 7 turunan. Terus hari ini adalah rumus turunan fungsi aljabar. Pertama bagian A adalah turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k konstanta real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0. Nah, kita lihat soal nomor 1. Carilah turunan dari fungsi fx sama dengan 5 pangkat 3. Kita jawab ya. Jadi fx sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 artinya 5 kali 5 kali 5. Yuk. Gitu. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Nah, menurut rumusnya yang di atas tadi, jika fx sama k dengan k konstanta real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0 ya. Jadi ini k-nya adalah 125, maka turunannya atau f aksennya sama dengan 0. Jadi jika fx sama dengan 125, maka f aksen x sama dengan 0. Selesai. Nah, ada latihan soalnya ya. Nomor 1 A, B, C. Nomor 2 A, B, C. Oke. Bagian B, turunan fungsi identitas. Jika fx sebuah fungsi identitas atau fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Kita lihat soal nomor 2-nya. Carilah turunan dari fungsi GP sama dengan P. Kita jawab ya. GP sama dengan P, maka G aksen P sama dengan 1. Ya, turunannya ini. Begitu. Nah, ada latihan soalnya lagi. Pertemuan 3 bab 7 turunan. Materi pokok rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Nomor 3 A, B, C. Nomor 4, carilah turunan dari fungsi-fungsi berikut A, B, sampai B. Ya, kita lanjut. Bagian C, turunan fungsi kuadrat. Jika fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurang 1. Nah, kita lihat soalnya ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4x kuadrat. Turunan pertama dari fx sama dengan 4x pangkat 6 adalah f aksen x sama dengan berapa ya? Jadi kita jawab rumusnya ini. Jika fx sama dengan ax pangkat n dengan a konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan a dikali n dikali x pangkat n kurang 1 ya. Jadi soalnya fx dengan 4x pangkat 6, nilai a-nya adalah 4 ya, dan nilai n-nya adalah 6. Rumusnya maka f aksen adalah a pangkat n, a kali n kali x pangkat n kurang 1. A-nya 4, n-nya 6 ya, a-nya 4, n-nya 6, x-nya tetap x. 6, n-nya kurang 1 ya. 4 kali 6 kali x pangkat 6 kurang 1. 4 kali 6 adalah 24. X pangkat 5 karena 6 kurang 1 adalah 5. Atau bisa juga begini. Fx-nya sama dengan 4x pangkat 6 gitu ya. Jadi f aksen x sama dengan, nah ini 6 kalikan 4 ya. 6 kali 4 adalah 24. X, terus kembali X, ini pangkatnya berkurang 1 ya.
Jadi 6 kurang 1 adalah 5. Selesai. Nah, misalkan lagi sambil contoh kedua, misalkan f(x) sama dengan minus 7 x pangkat 9 misalkan ya. Jadi turunannya adalah f aksen x itu sama dengan ini 9 kali min 7 itu adalah minus 63 ya, karena 9 kali 7 kan 63, ada minus terus kembali minusnya x pangkat, nah n-nya berkurang 1 ya, jadi ini 9 kurang 1, 9 kurang 1 adalah 8. Selesai. Misalkan lagi sambil contoh ketiga, x sama dengan minus 5 x pangkat minus 3 ya. Jadi f aksen x-nya sama dengan min 3 dikali min 5. Min 3 kali min 5 adalah positif 15 ya. Lalu x pangkatnya berkurang 1 nih. Jadi min 3 kurang 1 adalah minus 4. Dari sini sudah betul, tapi kita bisa jadikan dia pangkat positif. 15-nya ditulis di atas ya. Per. Ini x pangkat min 4. Kita bisa turunkan ke bawah jadi x pangkat positif 4. Jadi itu jawaban. Oke. Saya rasa cukup jelas. Ya. Kita lanjut berikut. Latihan soal pertemuan 3 bab 7 turunan, materi pokoknya adalah rumus-rumus turunan fungsi aljabar. Nomor 5, A, B, 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu ada nomor 6. Diketahui fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan 2/3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat bertambah 1 dengan daerah asal df dengan x, di mana x anggota bilang real. Bagian A, carilah turunan dari fx. Bagian B, hitunglah nilai-nilai dari x jika yang pertama f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan min 4. Yang kedua, bagian C, tentukan batas-batas nilai x jika f aksen x kecil dari 0, f aksen x kecil sama dengan 36. Ya. Oke. Selanjutnya adalah nomor bagian D, turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika fx sama dengan k dikali u kali x dengan konstanta real dan ux dari fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x, maka f aksen x sama dengan k dikali u x ya. K dikali u aksen x maksudnya. Oke, untuk lebih jelas mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 5 dikali 4x pangkat 6 ditambah 3x kurang 2 ya. Kita jawab. Kita tulis kembali soalnya, f aksen x sama dengan 5 dikali 4x pangkat 6 ditambah 3x kurang 2. Nah, ini rumus yang tadi ya, jika fx sama dengan k dikali ux dengan konstanta real dan ux fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x, maka f aksen x sama dengan k dikali u aksen x. Berarti nilai k-nya adalah 5 ya. Ini tadi. Ini k-nya 5 karena konstanta. Dan ux-nya adalah 4x pangkat 6 tambah 3x kurang 2. Begitu. Ux adalah 4x pangkat 6 ditambah 3x kurang 2. Nah, k-nya adalah 5. Turunan dari ux adalah u aksen x. Gitu. Nah, jadi ux-nya adalah 4x pangkat 6 ditambah 3x kurang 2. Maka u aksennya adalah 24x pangkat 5 ditambah 3. Kita bisa jelaskan kenapa bisa. Ini ya. Ux, saya tulis, sama dengan 4x
pangkat 6 ditambah dengan 3x dikurangi dengan 2. Jadi U aksen X-nya atau turunan dari UX adalah sama dengan 6 kali 4 ya. 6 kali 4 adalah 24 X pangkat. Nah, ini dikurang 1 ini dong. Nah, 6 kurang 1 adalah 5. Lalu karena ini adalah 3X, ini sebenarnya ada pangkat satunya di sini. Jadi cara kerjanya 1 kali 3 adalah 3, jadi plus 3 ya. X pangkat, nah ini dikurang 1 pangkatnya, kurang 1, jadi 1 kurang 1 adalah 0. Jadi jawabannya 3X pangkat 0. Dikurangi dengan turunan dari konstanta tadi 0 ya, jadi dikurangi dengan 0. Jadi turunan dari min 2 adalah 0. Nah, kita bisa tulis kembali. Jadi U aksen X sama dengan, nah tulis kembali ini. Jadi 24 X pangkat 5 ya ditambah 3 dikali X pangkat 0 itu 1 ya. Apapun di pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi 3 kali 1 adalah 3 dikurangi 0. Jadi cukup ditulis saja begini. Jadi U aksen X sama dengan 24X pangkat 5 ditambah dengan 3. Nah, tadi rumusnya F aksen X adalah K dikali U aksen ya. Jadi nilai K-nya adalah, nilai K-nya tadi adalah 5 ini ya. K-nya adalah 5, berarti F aksen X gitu sama dengan K. K-nya adalah 5 dikali U aksen X. Jadi U aksen X-nya tadi ini, jadi dikali dengan 24 X pangkat 5 ditambah dengan 3. Tinggal dikali masuk ya. Dikali masuk. Nah, ini dia 5 kali 24 X pangkat 5. 5 kali 24 adalah 120 X pangkat 5. Lalu 5 kali positif 3. Jadi 5 kali 3 adalah 15. Itulah F aksen X-nya. Selesai. Ya, kita hapus ya. Nah, ada saya punya tulisan lebih bagus. Jadi U aksennya X-nya tadi kita sudah dapat 24 X pangkat 5 tambah 3. Jadi F aksen X rumusnya adalah K dikali U aksen X. Jadi K-nya adalah 5. Dikali dengan U aksennya adalah 24 X pangkat 5 ditambah 3 ya. Begini. Dikali masuk 5-nya. 5 kita kali dengan 24 X pangkat 5 ditambah 5 kali 3. Nah, 120 X pangkat 5 ditambah 15. Oke. Ada latihan soal nomor 7. 8. Ya. Sekarang kita pindah ke turunan jumlah dan selisih fungsi-fungsi. Jika fx sama dengan ux plus minus vx, dengan ux dan vx masing-masing adalah fungsi yang mempunyai turunan u aksen x dan v aksen x, maka turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan u aksen x plus minus v aksen x. Nah, untuk lebih jelas mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Soal nomor 5 ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 8 kali x pangkat 3 tambah 4x kurang 6 dikurang dalam kurung 6x pangkat 2 dikurang x tambah 8. Kita jawab bersama-sama. Dari soal, kalau bentuknya fx sama dengan ux plus minus vx, maka ux-nya di sini kita bisa misalkan dengan 8x pangkat 3 ditambah 4x kurang 6. Sedangkan vx-nya adalah 6x kuadrat kurang x tambah 8. Jadi ux-nya 8x pangkat 3 ditambah 4x kurang 6. Maka turunannya adalah turunan dari ux ux ya, kita bisa tulis sama dengan 8
X pangkat 3 ditambah 4X kurangi 6. Oke. Jadi U aksen X sama dengan, nah ini dia. 3 kita kali 8 ya. 3 kali 8 adalah 24. X pangkatnya kita kurang 1. 3 kurang 1 adalah 2. Oke. Ditambah turunan dari 4X adalah 4 ya. Kurangi 6, turunan dari 6 adalah 0, jadi tidak usah ditulis. Jadi UX-nya adalah 24. X pangkat 2 ditambah 4. Lanjut, sekarang kita mau cari turunan dari Vx. Vx-nya adalah ini. Nah, ini adalah Vx-nya ya. Vx-nya adalah 6X kuadrat dikurang X tambah 8. Jadi, dicari turunannya. Turunannya adalah F aksen X ya. Itu sama dengan, kita bisa hitung. Nah, ini dia. 2 kita kali 6 ya. 2 kali 6 adalah 12. X pangkat, nah ini kurang 1. Pangkat 2 dikurang 1 ya. 2 kurang 1 adalah 1, jadi 1 di sini. Tidak usah ditulis kalau pangkat 1. Jadi turunan dari 6X pangkat adalah 12X. Nah, sekarang cari turunan dari min X adalah minus 1. Turunan dari plus 8 adalah 0. Jadi V aksen X-nya adalah 12X kurang 1. Sedangkan U aksen X-nya adalah 24X pangkat 2 ditambah 4. Nah, tinggal dipasang di rumusnya. Ini dia. F aksen X sama dengan U aksen X ditambah kurang V aksen X. Jadi, kita bisa lanjutkan. V aksen X adalah 24. Nah, X pangkat 2 ditambah 4. Karena di sini kurang, ya, kita bisa kurangkan juga dengan V aksen X-nya adalah 12X kurang 1. Begitu. Bisa dilanjutkan. Ya, tulisan saya lebih bagus di sini ya. U aksen X-nya adalah 8X pangkat 3 tambah 4 kurang 6. Maka U aksen X-nya adalah 24X pangkat 2 tambah 4. Sedangkan Vx-nya adalah 6X kuadrat kurang X tambah 8. Yang ini. 6X kuadrat kurang X tambah 8. Maka V aksen X-nya adalah 12X kurang 1. Pasangkan ke rumus V aksen X adalah U aksen X plus minus V aksen X. Ini rumusnya. Jika Vx adalah Ux kurang Vx, dengan Ux dan Vx masing-masing adalah fungsi yang mempunyai turunan U aksen X dan V aksen X, maka F aksen X sama dengan U aksen X dikurang V aksen X. Tinggal dimasukkan, ya, U aksen X-nya diganti dengan 24. X pangkat 2 tambah 4 dan V aksen X-nya diganti dengan 12X kurang 1. Masukkan seperti ini. Lalu kita kalikan minnya ya. Nah, ini kita tulis kembali 24X pangkat 4-nya, tulis kembali. Nah, ini minusnya kali masuk ke dalamnya. Min dikali 12X adalah minus 12X. Nah, sekarang minus dikali minus 1. Min dikali min 1 adalah plus 1. Lalu kita gabungkan yang sejenis artinya sejenis. Ini tidak ada yang sejenisnya. 24X pangkat 2 kita tulis kembali. Min 12X juga tidak ada temannya, ada sejenisnya. Tulis kembali min 12X. Nah, ini ada 4 plus 4 plus 1. 4 tambah 1 berarti dengan 5. Sehingga aksen X-nya sama dengan 24X pangkat 2 dikurang 12X ditambah dengan 5. Nah, ada latihan soal nomor 9 dan 10A, B, C. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Amin.